Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen sumber daya insani. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai? Teman-teman, sebelum kita mulai ke materi, saya absensi terlebih dahulu. Mas Putra, hadir? Ada. Naimah? Hadir. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Putri. Sakit Bu. Sakit Mbak? Oke, siap. Manajemen sumber daya insani. Teman-teman masih ingat SDI itu apa? Atau yang sering kita kenal dengan SDM? Masih. Masih. Apa kira-kira Mbak? SDI adalah sumber daya insani atau individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan company yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman, kali ini metode pembelajaran saya adalah PBL. Problem Based Learning, ya. Kita akan lihat studi kasus sebentar lagi. Saya akan tampilkan sebuah studi kasus, kemudian nanti dengan membentuk kelompok, kemudian dengan diskusikan dari studi kasus tersebut. Baik, teman-teman, di depan jenengan ini sudah saya tampilkan sebuah studi kasus, ya. Ada sebuah lembaga zakat yang mana di situ memiliki beberapa staf, bukan satu ya. Beberapa staf yang kurang disiplin, sering datang terlambat, kemudian memiliki motivasi kerja yang rendah. Nah, di situ seorang direktur ini ingin meningkatkan kinerja dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam seperti adil, ihsan, dan musyawarah. Yang harus dengan diskusikan dengan kelompok nanti adalah pertanyaan ini: bagaimana strategi pengelolaan SDI yang sesuai dengan nilai Islam untuk meningkatkan kinerja tanpa melanggar etika dan prinsip syariat? Sudah. Monggo bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Saya minta satu orang perwakilan dari kelompok ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Monggo, Mas Putra dulu, kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan tentang hasil diskusi tadi, strategi pengolahan SDI berbasis akhlak dan etos kerja Islami. Strategi menanamkan nilai akhlakul karimah, akhlak mulia sebagai budaya organisasi. Yang kedua, menyusun kode etik SDI berdasarkan nilai-nilai Islam: jujur, amanah, adil, tanggung jawab. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan penguatan etos kerja Islami, ihsan, iktan, istiqomah. Nilai Islam yang digunakan: amanah, surah An-Nisa ayat 58. Iktan, bekerja secara profesional. Berdasarkan hadis, sesungguhnya Allah menciptakan seseorang yang apabila bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Tujuan, meningkatkan kinerja karyawan melalui karakter yang kuat dan bertanggung jawab moral. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan penuh kepercayaan. Cukup sekian. Terima kasih, beri applause kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Mbak, silakan disampaikan kemudian kelompok 2, Mbak. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang diskusi. Dari
materi yang Ibu jelaskan tadi. Dari studi kasus Iya. yang tadi. Strateginya tuh menyusun sistem insentif berbasis keadilan dan transparansi tanpa riba dan gharar, memberikan penghargaan atas kinerja melalui reward yang halal dan sesuai kontribusi, mengelola zakat dan perusahaan untuk kesejahteraan SDI dan yang membutuhkan. Nilai Islam yang digunakan itu ada keadilan, transparansi, zakat sebagai instrumen sosial. Tujuannya sendiri meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas karyawan, dan meningkatkan kesejahteraan SDI secara adil dan merata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Panitia kelompok 3 silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yakni strategi pengelolaan SDI melalui kepemimpinan Islami. Kami sudah mendiskusikan ada beberapa strategi yang akan kami lakukan, yakni ada 3 strategi. Yang pertama, menerapkan model kepemimpinan servant leadership Islami atau pemimpin sebagai pelayan, karena pemimpin itu harusnya mengabdi. Pemimpin itu berkuasa tapi sifatnya melayani masyarakat, bukan kita yang berkuasa untuk semena-mena. 2, ada menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam manajemen dan pengambilan keputusan. Sifat atau tolak ukur kita sebagai pemimpin itu Rasulullah. Jika kita sudah meneladani sikap Rasulullah atau sifatnya, maka insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang baik. Yang ketiga, ada membentuk tim kerja yang solid dengan prinsip syura atau musyawarah. Apabila kita memiliki tim atau anggota, sebaiknya jika kita ingin melakukan atau mengambil keputusan, kita harus musyawarah kepada anggota yang lain. Karena apa? Jika kita dalam masalah, maka akan ada opini atau pendapat dari anggota yang lain. Juga pertanggungjawabannya juga akan lebih banyak daripada kita yang membebani diri sendiri. Nilai Islam yang digunakan ada 3 juga. Yang pertama syura atau musyawarah. Yang kedua ada qudwah hasanah, yakni keteladanan. Yang ketiga ada tanggung jawab sebagai pemimpin. Tujuannya ada 2. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Jadi kita tuh harus semua tahu, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pengambilan keputusan itu. Yang kedua adalah membina hubungan harmonis antara pimpinan dan SDI. Jadi antara atasan dan juga anggotan itu harus harmonis, tidak ada tidak ada kesenjangan di dalamnya gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan buat juga untuk kita semuanya. Teman-teman, tadi kita sudah berdiskusi tentang studi kasus yang saya sampaikan tadi, yang saya tampilkan tadi mengenai strategi, kemudian mengenai nilai, kemudian mengenai tujuan yang akan diambil oleh seorang manajer. Ya, manajemen SDI atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDI ini diterapkan memiliki dampak positif untuk etos kerja karyawan. Strategi manajemen SDI Islam ini adalah semua kegiatan yang mengatur sumber daya manusia yang mana tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Depan ini saya tampilkan juga teman-teman mengenai tujuan pengembangan pelatihan dan pengembangan SDM Islam ya. Islam ini mendorong untuk melakukan pelatihan atau disebut dengan training ya, terhadap karyawan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan karyawan dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi dengan training ini diharapkan karyawan itu mendapatkan pelatihan dan pengembangan skillnya. Kemudian di sini tanggung jawab dan mampu menyelesaikan pekerjaan serta meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan. Ya. Dan juga tujuannya adalah yang pertama membentukkan karakter dan akhlak mulia, karena ini manajemen sumber daya Islam ya. Kemudian yang B peningkatan kompetensi dan keterampilan, yang C ini meningkatkan efektivitas atau efisiensi kerja. Kemudian yang D di situ mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat. E meningkatkan etos kerja secara Islami, yang mana etos kerja secara Islami ini tidak berfokus hanya pada produktivitas ya teman-teman.
Kemudian yang F ini mengembangkan SDM yang berkualitas juga beriman. Ya. Yang perlu kita ingat, saya tuliskan juga di situ, di dalam Islam ini manusia merupakan amanah, ya, yang mana manajemen ini harus dilakukan dengan niat ibadah, bukan sekedar produktivitas. Jadi untuk manajemen SDI ini memang kita tidak fokus hanya sekedar pada produktivitas saja. Baik teman-teman, sekarang kita sampai di kesimpulan diskusi. Dari hasil diskusi tadi yang sudah kita sampaikan, bisa kita simpulkan bahwasanya semua strategi yang dengan sampaikan yang akan diambil oleh seorang manajer tadi itu menunjukkan bahwa pengolahan SDI dalam perspektif Islam ini tidak hanya fokus pada produktivitas, tetapi juga menekankan pada akhlak, keadilan, dan tanggung jawab secara spiritual, sehingga kinerja ini meningkat tanpa melanggar prinsip syariat. Oke, sekarang yang terakhir kita ke tugas dan penilaian individu ya. Di sini ada tugas dan penilaian individu. Silakan dengan cari organisasi Islam yang ada di sekitar dengan semua, kemudian dengan wawancarai, dengan amati bagaimana mereka mengelola SDI-nya. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam? Silakan jangan tuliskan di situ hasil dari wawancara dengan dan pengamatan dengan semuanya. Nah, ini akan kita bahas di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Sudah paham? Sudah. Baik. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini teman-teman semuanya. Saya kira sudah paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam